Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Uliani dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga tertentu. Pihak yang melakukan permintaan adalah pembeli atau konsumen. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau tetap, ceteris paribus. Gambar kurva permintaan yaitu dari kiri atas ke bawah. Bisa terjadi pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga, 2. Harga barang lain, 3. Kebutuhan, 4. Pendapatan, 5. Jumlah penduduk, 6. Selera konsumen, 7. Tradisi dan gaya hidup, 8. Hari raya keagamaan, 9. Perkiraan, 10. Kondisi ekonomi. Yang kedua adalah penawaran pasar. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Pihak yang melakukan penawaran adalah penjual atau produsen. Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah penawaran akan naik dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Gambar kurva penawaran yaitu dari kanan atas ke bawah. Adapun pergeseran kurva penawaran, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang ditawarkan bertambah, maka penawarannya meningkat. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang ditawarkan berkurang, maka penawarannya menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1 adalah kemajuan teknologi, 2 adalah biaya produksi, 3 adalah persediaan sarana produksi, 4 adalah peningkatan jumlah produsen, 5 peristiwa alam, dan 6 harapan produsen. Adapun fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A kurang B P D. Keterangannya, P adalah harga produk, Q adalah jumlah produk yang diminta, A adalah bilangan konstan kurva. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Keterangannya, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Lanjut, fungsi penawaran. Fungsi kurva penawaran mempunyai persamaan sebagai berikut. QS sama dengan A plus B PS. Keterangannya, P adalah harga produk, Q adalah harga jumlah produk yang ditawarkan, A adalah bilangan konstan kurva, dan B adalah bilangan koefisien arah kurva penawaran. Untuk memperoleh persamaan kurva penawaran dapat digunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Keterangan P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang ditawarkan mula-mula, Q2 adalah jumlah yang ditawarkan setelah perubahan harga. Lanjut, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan
jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Rumusnya itu adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangan dari QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran. PD adalah harga permintaan dan PS adalah harga penawaran. Jika terjadinya keseimbangan dalam permintaan dan penawaran pasar, kurvanya adalah penggabungan dari kurva permintaan dan penawaran, yaitu dari kiri atas ke bawah dan kanan atas ke bawah, berbentuk silang. Adapun keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Keseimbangan pasar rumusnya adalah setelah pajak PD sama dengan A plus BQ tambah T. QS sama dengan A plus B kurung buka P kurang T kurung tutup. Kalau rumus subsidi, PD sama dengan A plus BQ kurang S, QS sama dengan A plus B kurung buka P tambah S kurung tutup. Selanjutnya adalah elastisitas. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang. Rumus elastisitas permintaan yaitu adalah ED sama dengan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Rumusnya adalah Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 dikali P1 per Q1. Rumus elastisitas permintaan harus selalu bernilai positif. Jika elastis permintaannya negatif, maka negatifnya tersebut dihilangkan atau diabaikan. Rumus elastisitas penawaran atau ES. Terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan jika ada perubahan harga. Rumusnya Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 dikali P1 per Q1. Macam-macam elastisitas. 1. Elastis. E lebih besar daripada 1. Contoh barangnya adalah mewah. 2. Inelastis. E lebih kecil daripada 1. Contoh barangnya adalah primer. 3. Uniter atau normal. Contoh barangnya adalah sekunder. 4 adalah elastisitas sempurna atau tak hingga. E sama dengan tak hingga. Contoh barangnya adalah minyak dan lain-lain. 5 adalah inelastisitas sempurna. E sama dengan 0. Contoh barangnya adalah tanah, air, minum, dan lain-lain. Lanjut pasar. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli, konsumen, dan penjual, produsen hingga bisa berinteraksi untuk menentukan atau membentuk suatu kesepakatan harga jual. Pasar terbagi menjadi syarat, fungsi, unsur, jenisnya, ada pasar output dan input. Syarat pasar yaitu adalah ada penjual dan pembeli, tersedianya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, terjadinya transaksi jual beli dengan proses tawar-menawar, ada media untuk interaksi uang dan tempat. Fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi. Proses penyaluran barang atau jasa. Fungsi pembentukan harga, proses permintaan dan penawaran melalui tawar-menawar hingga akhirnya terbentuk kesepakatan. 3. Fungsi promosi. Proses untuk produsen memperkenalkan dagangannya kepada konsumen. Peran pasar. 1. Konsumen. 2. Produsen. 3. Pembangun, memperlancar pembangunan, pemenuhan kebutuhan, sumber pendapatan negara. 3. Sumber daya manusia, peluang kesempatan kerja. Macam-macam pasar. Keterangan permintaan yaitu adalah pasar output, konsumen, penawaran, produsen, produk barang jadi atau siap pakai.
Kalau pasar input, permintaan produsen, penawaran konsumen, dan produk adalah faktor produksi. Pasar output terdiri dari penjual, pasar pesaing sempurna, dan pasar pesaing tidak sempurna. Dibagi menjadi 4, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar duopoli. Pasar pesaing sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang yang homogen. Homogen itu artinya yang sama. Ciri-cirinya pembeli dan penjual banyak. Barang yang dijual homogen hanya satu barang. Adanya kebebasan keluar masuk pasar, adanya mobilitas barang, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya. Price taker. Kebaikan dan keburukan pasar pesaing sempurna, yaitu kebaikannya tidak ada persaingan antar penjual, adanya satu harga, tidak mungkin mengubah bentuk barang, konsumen tidak perlu melakukan tawar-menawar, informasi tentang pasar telah diketahui peserta pasar. Keburukan pasar pesaing sempurna, tidak ada pilihan produk karena produknya sama, harga tidak bisa ditawar, dan tidak ada anggaran penelitian untuk mengembangkan produk. Lanjut, pasar pesaing tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak sebanding atau tidak seimbang. Dan pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu pasar monopoli, 1 penjual banyak pembeli, pasar duopoli, 2 penjual banyak pembeli, pasar oligopoli, sedikit penjual banyak pembeli, dan pasar monopolistik, yaitu banyak penjual dan banyak pembeli. Pasar monopoli, ciri-cirinya 1, hanya ada 1 penjual, hanya ada 1 produk, mempunyai kekuatan alam mengatur kerja. 4, hambatannya tinggi. 5, price maker atau price setters. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan perusahaan, keuntungan yang maksimum. Keburukannya yaitu adalah penyalahgunaan kekuatan ekonomi, eksploitasi terhadap konsumen. Pasar oligopoli, cirinya sedikit penjual dan banyak pembeli, different produk atau produknya yang dijual berbeda-beda atau khusus. Keluar masuk pasarnya sulit, dan price leader. Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikannya itu adalah adanya keuntungan maksimum, inovatif, kreatif, dan efisien, teknologinya berkembang. Keburukannya keuntungan berlebihan, terjadinya eksploitasi konsumen, dan terjadinya pemborosan. Pasar-pasar monopolistik, ciri-cirinya adalah banyak penjual, banyak pembeli, different produk atau khusus, berbeda-beda, price leader, keluar masuk pasar relatif mudah. Kebaikan dan keburukan pasar monopolistik. Kebaikannya itu ada banyak model, mutu, dan warna, inovatif, kreatif, dan efisien, dapat memberikan kepuasan konsumen. Keburukannya adanya eksploitasi konsumen, adanya pemborosan dan persaingan tinggi. Selanjutnya adalah pasar input. Pasar input itu terdiri dari pasar sumber daya alam, pasar tenaga kerja, pasar modal, dan pasar kewirausahaan. Pasar sumber daya alam. Pasar sumber daya alam adalah pasar yang pada hakikatnya terbatas pada permintaan dan penawaran tanah untuk keperluan produksi. Pasar sumber daya alam disebut juga pasar tanah, yaitu pasar yang menghubungkan penjualan atau penyewaan tanah buat berdagang. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang menyediakan lowongan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Pasar modal adalah pasar di mana yang meminjamkan produsen untuk berdagang, memodalkan perdagangannya untuk memproduksi barang dan jasa. Pasar kewirausahaan adalah pasar di mana tempat berlatihnya para pekerja untuk bekerja. Di sini ada keterangan 1 penjual, jumlah penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli. Jenisnya homogen, keluar masuk pasar bebas atau mudah,
info pasar mudah, harga sama antar penjual, penentu harga, mekanisme pasar, penjual sebagai price taker menerima harga. Bentuk persaingan, tidak ada persaingan harga, peranan iklan tidak perlu, contoh pasar yaitu adalah hasil pertanian, sayuran, beras, dan lain-lain. Pasar monopoli atau ini termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli, satu penjual banyak pembeli, jenis barangnya khusus atau unik, keluar masuk pasar sangat sulit, info pasar relatif sulit, harganya tidak ada, penentuan harga, penjual, penentu, harga, price maker atau price setters. Bentuk persaingan tidak ada, peranan iklan tidak perlu, contoh pasar PLN, PT, KAI. Pasar oligopoli, yaitu sedikit penjual banyak pembeli, jenis barangnya adalah different produk serupa hanya berbeda pada merek. Keluar masuk pasar sulit, info pasar relatif sulit, harganya hampir sama. Penentu harga adalah mekanisme sebagai penentu, dan pasar harga pesaing saling mempengaruhi harga, muncullah penjual sebagai price leader. Bentuk persaingan, harga, iklan, kualitas, dan pelayanan. Bentuk peranan iklan sangat diperlukan. Contoh pasarnya mobil, elektronik, mesin-mesin berat. Pasar monopolistik, jumlah penjual dan pembelinya banyak, jenis barangnya different produk atau produk serupa hanya berbeda pada merek. Keluar masuk pasar relatif mudah, info pasar relatif mudah, harganya beragam atau tak terlalu berbeda. Penentuan harganya pesaing sebagai penentu harga, dan di pasar harga bersaing saling mempengaruhi harga, muncullah penjual sebagai price leader. Bentuk persaingannya harga, iklan, kualitas, dan pelayanan. Bentuk iklannya sangat diperlukan. Contoh pasarnya ada snack, deterjen, sabun, dan lain-lain. Sekian dari saya presentasi bab 4 ekonomi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.